Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tahu nomor teleponmu. Di mana rumahmu? Biarkan dia sendiri yang datang kembali kepadamu. Ya. Jadi kita mencari mantan menghindar terus tuh. Bahkan mungkin sekarang dia pindah rumah tuh, agar kita tidak tahu di mana dia berada. Ganti nomor telepon, ganti akun WhatsApp, dan seterusnya. Tetapi kan kita tidak pernah melakukan perubahan apapun ya. Nomor telepon kita tetap sama dengan yang dulu. Akun WhatsApp kita tetap sama dengan yang dulu. Rumah kita juga tidak pernah pindah. Mantan tahu di mana harus ketemu dengan kita. Nah, karena itu ya, tidak usah pusing saat mantan berusaha habis-habisan untuk menjauhi kita. Jangan sampai ketemu dengan kita. Toh dia tahu kemana, waktu dia akan mencari kita, dia harus kemana. Mantan tahu persis itu. Karena apa? Karena mencari-cari mantan ke sana kemari itu hanya membuat kita capek. Ya, menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, pikiran, emosi, biaya, dan seterusnya. Dan kalaupun kita bisa menemukan mantan, apa dia mau menerima kita? Nah, karena itu ya, lebih baik sekarang kita fokus dulu kepada kehidupan kita dan biarkan mantan pada waktunya yang datang untuk mencari dan menemui kita lagi. Sekarang ya, apapun yang belum sempat kita kerjakan saat masih bersama dengan mantan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena saat bersama mantan ada begitu banyak hal yang harus terbengkalai, ya, karena kita sibuk sekali itu saat bersama dengan mantan. Mantan itu tidak pernah memposisikan kita sebagai suaminya atau sebagai istrinya, ya, atau sebagai kekasihnya, tidak pernah. Kalau mantan ini wanita ya, dia memposisikan kita cuman sebagai pekerjanya, sebagai drivernya. Mantan mempekerjakan kita sebagai orang yang membantunya. Itu yang dia posisikan. Tapi dia tidak membayar tuh. Bahkan kalau dia memposisikan kita sebagai drivernya, bensin juga kita yang beli, ya, servis mobil juga pakai uang kita, mobilnya pun mobil kita. Begitu lapar, ya, makan mantan pun kita yang traktir, kita yang bayari. Masih ditambah lagi nafkah bulanan untuk beli baju dan seterusnya. Tetapi mantan tidak pernah bersyukur dengan segala hal yang bisa dia peroleh dari kita. Bagi mantan kurang terus. Ya, dan itulah yang membuat hidup mantan kemanapun dia berada, dia akan terus merasa kurang, merasa tidak cukup, dan hidupnya, hatinya akan menjadi hati yang paling menderita. Kenapa? Karena tidak pernah belajar untuk bersyukur. Manusia itu, kalau dia tidak belajar untuk bersyukur, maka yang dia dapatkan justru adalah azab untuk hatinya. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka
akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pernah belajar untuk bersyukur, tidak pandai untuk bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka yang akan mantan rasakan adalah azab. Azab untuk hatinya yang selalu merasa kurang, ya, dan seterusnya. Nah, maka sekarang biarkan mantan dengan hidupnya. Kita menata hidup kita. Berbagai hal yang masih terbengkalai saat kita kesana kemari, ngurusi mantan, ngikuti mantan dengan berbagai keinginannya itu. Sekaranglah waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Kita tata hidup kita sebaik-baiknya, ya. Kita juga menata diri kita sebaik-baiknya. Maka ada waktunya di mana mantan akan menyadari bahwa berpisah dengan kita itu adalah pilihan terburuk yang pernah dia ambil. Bersama kita itu adalah pilihan terbaik untuk dia. Maka kalau mantan berada pada pilihan seperti ini, ya dia akan belajar tuh bahwa ketika dia jauh dari kita, hidupnya bukannya tambah bahagia, tapi tambah susah. Ya, maka saat orang sudah merasakan itu, dia akan mengabaikan berbagai pesona yang selama ini menggoda dia. Mantan tertarik dengan orang ketiga karena kecantikannya, karena kegantengannya. Tetapi begitu dia merasakan betapa sulitnya hidupnya, maka cantik ataupun ganteng itu menjadi tidak berarti lagi. Di situ mantan akan memilih untuk kembali bersama dengan kita. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan kesempatan kepada mantan untuk lebih banyak belajar dari pengalaman hidupnya pada saat ini. Kalau bersama kita dia merasa kurang terus, ya. Tetapi ketika bersama dengan orang ketiga, di situ dia baru akan belajar bahwa ternyata jauh lebih indah, jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia saat bersama kita, walaupun mungkin kita kalah ganteng dibanding orang ketiga, kalah cantik dibandingkan orang ketiga. Ketika orang sudah lapar, bahkan tidak pegang uang, tidak punya pekerjaan, maka ketampanan, kegantengan, kecantikan, berbagai pesona-pesona fisik itu menjadi tidak berarti ketika orang lapar. Ya. Nah, saat kita sukses pada sisi yang lain, kita punya segalanya, kita mapan, kita kaya, kita berhasil, maka mantan punya satu pilihan. Kalau hidupnya mau kembali enak seperti dulu, yakni kembali kepada kita. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperkuat diri kita, memperbaiki diri kita, meraih impian kita, karena seiring dengan kesuksesan kita, muncul penyesalan di dalam hati mantan. Dan semakin mapan kita, semakin besar keinginan mantan untuk kembali bersama kita lagi. Ya. Dan ketika kita mencapai semua hal yang menjadi mimpi-mimpi mantan selama ini, maka di situ mantan akan datang mencari kita. Dia akan mengabaikan gengsinya, mengabaikan rasa malunya, agar bisa hidup enak. Dan itu ada bersama kita. Ya. Jadi kuncinya itu saja. Kuncinya sekarang ketika mantan pergi, ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan ekonomi kita, dan untuk meraih kesuksesan kita.
Karena di zaman di mana semua harus dibeli, orang akan memilih hidup bersama dengan seseorang yang bisa membuat hidupnya mapan, mudah, daripada hidup bersama dengan pasangan yang mempesona tetapi harus merasakan kelaparan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.